Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi ini kita akan ngopi jam 6. Jam 6 lewat 15 lah, enak banget nih udaranya. Sayu-sayu dingin gini di desa. Kita akan bikin kopi. Sekalian saya akan membahas closing dari Essential Blend punya Roseworks. Oke. Kita akan sebentar ya, saya mau bikinnya karena pakai Staresso Mirage. Jadi sedikit aja saya akan infoin. Jadi Staresso Mirage sekarang di Otan tuh harganya 900.000 juga. Yang dulu di Tokopedia, di Marketplace dan lain-lainnya itu dijual dengan harga 900.000. Tapi dulu tuh banyak banget yang temen ala-ala suka-suka sering banget mengalami masalah beli di Topet itu. Dia selalu ada masalah, misalkan putarannya ini ketika ditutup dia bilang pas dibuka lagi susah, lalu posisinya kayak gini, posisi si dua output ini, lalu pas di pumping malah kayak ada ngerembes air dari sini, banyak lah gitu masalahnya. Itu yang dibeli di Marketplace. Nah masalahnya sekarang yang di Oten juga harga 900.000, jadi bingung. Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol gitu kan, jadi kalau saya biasa ya dulu ketika saya beli di Oten, dan dia nggak jual partnya si Staresso Mirage, saya ngobrol sama si gedein dulu nih ya, saya dulu ngobrol sama si orang Staresso-nya. Dia bilang bisa kok, kalau mau beli part nanti kita kirim ke Indonesia, transaksinya bisa terjadi. Oke. Lalu gitu juga terjadi dengan Cafelat Robot, karena si Pilo itu bukan authorized seller, jadi dia juga jual putus gitu. Dan saya langsung kontak si Cafelat Robotnya, dia bilang bisa beli partnya dan bisa dikirim ke Indonesia. Cuman dalam kondisi pandemi kayak gini mungkin pengiriman akan terlambat, dia bilang kurang lebih kayak gitu. Nah lalu saya penasaran dengan si Staresso Mirage ini. Waktu saya bilang kenapa waktu teman banyak yang bermasalah, akhirnya saya bikin postingan kenapa Staresso, terus di bawahnya ada WK gitu, hati-hati dengan WK. Lalu si The Biji Kopi, mungkin salah satunya adalah The Biji Kopi itu adalah salah satu seller di Tokopedia dan di Marketplace lainnya yang menjual harga 900.000. The Biji Kopi nyaut di postingan saya, di komen, dia bilang dia adalah authorized seller di Indonesia satu-satunya, barang dijamin ori, jadi nggak mungkin KW. Dibilang gitu, bla 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 bla, panjang lebar menjelaskan lah. Mungkin di tempat lain harga lebih mahal karena ada customize tertentu yang membuatnya jadi mahal, dibilang. Terus di bawahnya salam authorized seller Staresso Mirage The Biji Kopi Company, kalau nggak salah kayak gitulah kurang lebih. Oke, dia klaim sebagai authorized seller di Indonesia untuk si Staresso Mirage. Cuman saya bingung juga sih, karena kalau kita lihat harga dolarnya di Staresso Mirage itu kalau dirupiahin itu di atas juta yang Staresso Mirage. Sementara kalau si biji kopi dia jual juga 900.000. Dapat margin dari mana ya si Staresso Mirage? Sementara di websitenya jadi dijual lebih mahal, sementara dijual dia ke Indonesia lebih murah gitu. Apa yang membedakan? Apakah kualitasnya atau apanya, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak pernah beli di biji kopi si Staresso Mirage-nya, dan ini Staresso Mirage satu-satu ke saya juga. Nah kemudian belakangan Oten juga ngasih harga 900.000, jadi bukan 1,4 something gitu. Jangan-jangan Oten selama ini memang harga ngembat harga terlalu mahal ya, 600 ribuan berarti si Otan itu ngambil untungnya. Nah tapi saya juga nggak tahu lah, terserah lah, bingung gitu. Anyway, jadi membingungkan konsumen sih. Apakah yang selama ini dijual Oten ori dengan
spek mahal dengan sesuai dengan speknya si Star Mirage, sementara The Biji Kopi menjual 900 speknya diturunin. Mungkin juga kan gitu, karena kalau lihat di websitenya harganya juga mahal gitu, nggak lebih dari lebih sejuta ke atas lah kalau kita dolarin. Coba kalian cek deh di websitenya Star Mirage itu. Lalu saya juga iseng nanya ke si Star nya, saya tanya kan, kalau auto reseller di Indonesia boleh tahu nggak apa? Dia bilang, oh iya kami ada kok. Terus saya tanya nama company-nya dong. Dia jawabnya The Biji Kopi Company. Oke. Ya mungkin The Biji Company auto reseller di Indonesia. Terus saya tanya lagi, kalau Oten? Dia bilang, Oten enggak, bukan auto reseller kami di Indonesia. Satu-satunya auto reseller kami di Indonesia adalah si The Biji Kopi. Oke. Mungkin prediksi saya, analisis saya, mungkin kenapa itu si auto reseller itu yang membuat si The Biji Company harganya jadi lebih murah. Mungkin juga dengan customize kualitas yang tertentu, saya juga nggak tahu. Tapi sama banyak orang yang sedikit banyak bermasalah dengan Stareso yang dibeli di marketplace, entah itu dari mana saya juga nggak tahu. Mungkin salah satu dari The Biji Company. Nah tapi masalahnya ketika ada masalah dia bilang, lalu komplain ke sellernya, which is si Biji Company itu nggak pernah dibales katanya gitu sih. Lalu tapi no wonder sih, karena saya juga beli timer di Biji Company, timer si Codrip 19 ribuan lah kurang lebih ya. Lalu saya bongkar, lalu saya bikin, dan ada rembesan di in betweennya di dalam sih, di drippernya. Jadi ada retak sepanjang ini nih retaknya. Saya foto, saya kirim ke The Biji Company, nggak balas sampai sekarang. Udah mau setahun kali ya, nggak balas. Itu salah satu seller yang bad habit menurut saya. Jadi dia menjual lepasan gitu, padahal dia authorized seller untuk si Stareso ya. Untuk timer saya nggak tahu apakah dia juga authorized seller, saya juga nggak tahu. Jadi orang beli, lalu ketika ada komplain nggak dijawab. Minimal, oh ya kak sorry, atau gimana enggak. Saya ngirim panjang lebar, ini gimana nih retak kayak gini, ini udah nggak dibalas sampai sekarang. Saya kirim pakai foto segala. Itu terjadi dengan beberapa teman yang beli Star Mirage di marketplace. Saya nggak nyebut sih apakah itu The Biji Company atau bukan, tapi dengan harga 900.000 di marketplace beberapa teman suka bermasalah. Jadi please seller-seller yang apalagi kopi dan alat kopi, kan sekarang lagi terus trennya nih meningkat ya, naik terus trennya, karena homebrewer masih akan terus menjadi tren karena orang menghindari keramaian kedai kopi dari situasi pandemi kayak gini. Jadi please buat seller-seller di luar sana, respon kalau ada keluhan. Kalau nggak nanti ya mungkin dari 10 satu yang komplain, lalu nggak ada maknanya apa-apa, tapi lama-lama kalian juga akan punya masalah sih. Jadi kalau jadi seller, tolong perhatikan purna jualnya ya. Jadi orang beli kayak nggak beli kambing dalam karung. Ketika ada masalah, dikonfirmasi, ditanya-tanya dan lain-lainnya. Itu jadi benar ternyata si The Biji Company auto reseller di Indonesia. It's okay. Dan Oten juga harga sekarang udah turun. Kita lanjutkan. Lumayan nih intronya panjang ya. Kita lanjutkan ke kopi saya. Langsung ya. Kita akan bikin kopi hitam pagi-pagi. Mantap kayaknya nih. 18 gram. Terus banyak kan. 18 gram. Kurangin. Yes, 18. Oke. 18 gram. Kita akan sedikit mengulas 18 gram. Mengulas tentang si ini ya, tentang si essential blend ini. Sedikit aja. Harga 140.000,
3 single origin, Brazil Mantiqueira natural, Java Prince Sawas, dan kerinci kayu aro natural. Untuk harga 150.000, 250 gram. Untuk bin oke. Untuk ukuran hampir homogen, tapi beberapa ada seperti yang saya bilang mencelit warna yang buat saya nggak suka warnanya, mencelit banget kayak gini mencelit. Bin ringan, bin mati kalau buat saya, nggak punya nyawa, nggak punya jiwa, nggak ada rasa. Harga 150.000, saya udah ulik dengan Stareso dengan berbagai gilingan, dan Cafe Latte Robot beberapa kali dibikin, dan saya nggak bikin kopi susu pakai ini, jadi so far kopi hitam aja terus. Saya nggak menemukan rasa yang membuat saya pengen explore terlalu jauh, karena saya coba dengan 2 metode aja. Mentok rasanya, mentok itu dalam artian saya nggak menemukan rasa yang membuat saya orgasme. Jadi untuk harga 150.000, sebagai konklusi, dengan binnya oke, roastingan oke, walaupun beberapa ada yang mencelit. Yang saya bilang dari 18 gram pasti ada 2-3 warna yang mencelit, warna bin mati. Untuk rasa, saya sih nggak klik di lidah saya. Selain rasanya terlalu ringan, juga nggak ada esensinya, nggak ada, bukan sesuatu yang harusnya kan dia ada dua natural ya. Jadi ada Brazil Mantiqueira natural, ada kayu aroma natural. Harusnya dia create rasa yang lebih, aroma yang lebih playful lagi, yang lebih menarik di hidung. Tapi ternyata dia nggak memberikan rasa yang bagaimana banget, aroma, dan buat saya biasa aja. 150.000, apakah layak dibeli? Kalau harganya di bawah, kalau harganya 90.000, saya bilang layak. Tapi kalau 150.000 dengan kualitas yang kayak gini, dengan rasa yang kayak gini, bisa sih buat saya kemahalan. Itu ya, udah beberapa kali dicoba tapi saya nggak menemukan rasa yang membuat saya masih memegang espresso blend Tanah Merah, masih memegang Flinlock, jauh lah. Oke, saya akan bikin kopi hitam aja. Circle 1, circle 2, circle 3. Saya akan set di circle 3 poin ke-7. Sayang ya, kalau dia memang kayak gitu, harusnya dia set di medium dark, jangan di medium baru mantul. Masih ngelawan ya. Pegel. Bawah dah. Pegel. Habis. Pegel bukan karena gilingannya keras ya, tapi karena berat nih. Dan saya sambil dulu. Oke, selesai. Aromanya kurang gimana gitu ya. Terlalu mahal
buat saya dengan rasa yang kayak gini, kualitas bean yang terlalu bukan terlalu, ada beberapa beannya yang mencelit. Bukan berarti kualitasnya jelek, nggak, ini bagus kok. Kualitas bean oke. Ngos-ngosan ya. Kualitas bean oke, walaupun ada beberapa yang mencelit, tapi rasanya buat saya terlalu ringan. Ini mengingatkan saya sama si Millenia Blend kok ya. Rasanya di area itu rasanya kurang lebih. Saya butuh kopi yang punya karakter yang strong sih. Karakter kopi yang membuat saya, aduh ini baru nih rasanya ngopi enak. Jadi pertama saya butuh single origin yang mendukung. Kedua saya butuh espresso. Mungkin saya akan beli ini kali ya, blend es kopi susu. Udah lama tuh kita nggak bongkar blend khusus es kopi susu. Oke, kita akan cari ya. Saya udah punya incaran kok, adalah salah satu roaster di Jakarta Selatan. Kita akan giling ya, kita akan pumping. Sip, tunggu ya. Sip, coba ya. Saya butuh oli dulu. Oke, kita akan kasih air, bro. Lalu kita akan ceritakan rasanya ya. Saya akan kasih 150 ya. Oke, 150 ya, lebih dikit lah. Oke. Ideal 150 untuk kopi-kopi yang punya karakter ringan kayak si Essential Blend ini, espresso tapi ringan banget. Pumping ya. Mesti berhenti karena ini udah last seduhan, jadi ini kalaupun dicicipin tuh udah rasanya udah nggak ada sama sekali. Aromanya udah ada, aromanya masih ada tapi udah tipis banget. Oke. Capek ya pumping. Saya punya teman pisang goreng pagi-pagi, hasilnya ini dari 150 saya menghabiskan jadi sekitar 100 ml. Gelas ini mengandung gelas ini total 130. Kremanya tebal, pumping cepat, bisa menghasilkan kopi yang berbeda dengan pumping pelan. Oke, saya akan ceritakan rasanya ya. Jadi kemarin udah berkali-kali dengan pumping cepat, lambat, terus saya udah nyoba berbagai gramasi, berbagai gilingan, lalu air 150, 170, tapi saya berhenti di sini. Mana ya? Berhenti di daerah sini. 170 saya pumping sampai kelar, ringan banget kopinya. 170 saya pumping segini, kopinya lumayan nendang, cuman ya tetap
memang karakteristiknya ringan banget. Brazil ringan buat saya. Java Frinsa juga ringan ternyata ya. 1, 2, 3. Ini baru pas. Seginilah buat saya. Super less bitter. Masih ada sweetnya di samping-samping. Dia tuh notesnya apa ya? Coklat. Notesnya coklat. Lalu ada prunes, ada raisin kalau nggak salah. Diginiin baru enak. Ada gurih-gurihnya. Dengan garam masih 18 gram, pumping secepat itu, dia create kopi yang sweet, less bitter. Oke. Kalau harganya buat saya closing. Kita sambil ngopi deh, sambil pisang goreng. Yes. Kalau harganya 90.000 masih masuk akal buat saya, rekomen untuk dicoba, untuk dicicipin, untuk dibeli. Buat saya rekomen buat saya sendiri juga. Kalau 90 ribuan, 98 ribuan. Dibikin kopi hitam. Espressonya terlalu ringan banget dibikin espresso. Enak sih, cuman ringan banget. Sementara saya kan tipe kalau espresso tuh yang karakternya memang strong dan rasanya medium bold. Jadi bukan yang light to medium bodinya, tapi lebih ke medium to bold atau bold sama sekali. Itu pasti enak. Kayak Flintlock buat saya enak. Ini enak, cuman buat saya kurang greget gitu. Enak, aromanya juga kurang kenceng, serba lembut aromanya, jadi semuanya serba nanggung. Jadi sekali lagi, untuk harga 150.000 kemahalan. Buat saya sendiri nggak rekomen, tapi buat kalian yang mau nyoba silahkan. Kalau di set harga 90.000 saya akan rekomenkan. Oke? Mungkin yang dia bikin mahal adalah si Java Frinsanya. Kita akan closing ya. Saya habis ini saya akan browsing satu kopi susu, blend kopi susu. Satu lagi saya akan browsing buat single origin mantul. Oke? Ini saya nggak bikin kopi susu karena saya pikir kayak dibikin kopi susu nggak akan maksimal. Jadi dibikin kopi hitam kayak gini aja sambil saya browsing kopi yang klik dengan harga dan rasanya. Pagi-pagi enak banget. Sayang ya, nanggung. Jadi semuanya serba nanggung. Oke lah. Tapi kalau kalian mau coba silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Terserah. Tapi sekali lagi, catatan saya adalah 150.000 kemahalan. Oke? 90.000 atau 98 masih masuk akal. Dengan harga yang segini, kualitasnya segini, rasanya segini. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Pesan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga imun, jaga makanan, yang jelas tetap ngopi.